Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Asaview. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin. Kali ini saya akan mengganti layar LCD Xiaomi Redmi 10C. Kita langsung saja untuk membuka bagian SIM tray-nya, kemudian diikuti dengan pembukaan tutup belakang atau back cover-nya. Kita lepas untuk tutup belakang atau back cover-nya ini. Di sini saya coba untuk mencari celahnya terlebih dahulu menggunakan silet seperti ini. Kemudian setelah celahnya ketemu, kita bisa menggunakan kuku jari atau menggunakan alat bantu pembuka tutup belakang yaitu berupa mika. Kita sisit dengan menggunakan mika apapun ya, yang pasti pipi seperti ini bisa kita gunakan untuk membantu menyisit pertama kali agar mempermudah pembukaan tutup belakangnya. Kita sisit untuk belakangnya pelan-pelan saja, atau bisa juga menggunakan kuku jari seperti ini saja. Kita sisit pelan-pelan saja sampai tutup belakang itu terlepas dengan sempurna. Setelah tutup belakangnya terlepas, kita jangan langsung saja menariknya karena di situ ada fleksibel fingerprintnya. Kita lepas dulu untuk bagian penutup tengahnya atau penutup mesinnya ya. Kita lepasi semua baut-baut penutup mesinnya satu persatu sampai semua baut-baut penutup mesinnya ini terlepas. Dan kita lanjutkan pelepasan tutup mesinnya. Kita lepas penutup mesinnya. Kemudian kita lanjutkan dengan pelepasan fleksibel fingerprintnya ini. Kita lepas terlebih dahulu agar tidak terputus ya. Dan kita akan melanjutkan dengan pelepasan soket baterainya, kemudian diikuti oleh soket LCD-nya. Dan juga kita akan melepasi untuk penutup bawahnya, yaitu bagian bawah ini. Penutup bagian bawahnya kita lepasi semuanya. Kita lepasi semua baut-bautnya satu persatu. Dan kita lepas untuk penutup bawahnya. Dan ini adalah soket papan bawah dan soket LCD atasnya. Kita lepas ya. Kita lepasi semua soket-soketnya. Dan kita akan melanjutkan dengan percobaan layar LCD yang baru. Ini adalah LCD yang baru. Kita akan mencoba terlebih dahulu. Kita pasang untuk soket LCD-nya. Kemudian kita akan pasang juga untuk soket papan bawahnya. Kemudian kita pasang untuk soket baterainya. Dan kita nyalakan handphonenya. Kita akan menunggu sampai handphone itu masuk ke menu utamanya. Setelah handphone masuk ke menu utamanya, kita akan coba untuk fungsional LCD dan touchscreen-nya. Kita coba dulu untuk kontras handphonenya. Kita coba dulu untuk kontras cahayanya. Dan kita masuk ke menu pengetikan dan kita ketikkan satu persatu huruf dan angkanya. Kita ketikkan, kita rasakan kenyamanan pengetikan huruf dan angkanya. Dan kita pilih salah satu ikon, kita tahan rendam, kemudian kita geser-geserkan sampai bisa melewati semua area LCD-nya. Kita yakinkan semua area LCD-nya ini bisa dilewati oleh ikon ini dengan normal dan nyaman saja. Dan kita lanjutkan masuk ke menu perekaman suara. Kita rekam suara kita, kemudian kita simpan, dan kita akan membunyikannya atau memutarnya. Untuk mendengarkan suara kita pasang dulu untuk buzzernya ini. Ini adalah buzzer untuk keluaran suaranya. Kita harus pasang terlebih dahulu di bawah sini. Kemudian kita putar ulang suaranya. Setelah kita putar ulang, kita yakinkan suara itu terdengar atau ada suaranya yang keluar. Suara hasil rekaman tadi. Dan juga kita pastikan untuk bisa untuk dicas. Kita coba untuk pengecasannya. Kita yakinkan pengecasannya juga normal. Di sini kita lakukan untuk ketiga fungsional, yaitu fungsi buzzer atau speaker, fungsi mikrofon, dan fungsi cas. Karena di LCD ini ada jalur yang menuju papan bawah yang menyangkut tiga fungsi itu. Jadi harus kita coba untuk meyakinkan tiga fungsi itu berjalan dengan normal. Setelah kita coba semuanya, LCD-nya kita lepasi untuk soket baterainya terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh soket LCD dan soket papan bawah. Kita lepasi semuanya dan kita lanjutkan dengan pemberian panas pada LCD-nya.
Kita panasi LCD-nya menggunakan separator LCD sini ya. Bisa juga menggunakan blower uap atau menggunakan head ledger atau menggunakan alat pemanas apapun. Yang pasti alat pemanas ini digunakan untuk mempermudah pengangkatan LCD-nya serta baterainya juga. Setelah dirasa cukup panas dan cukup hangat untuk LCD-nya, kita akan melanjutkan dengan pelepasan baterainya. Di sini kita akan melepasi baterainya ini. Kita lepas pelan-pelan saja menggunakan alat pencungkil seperti ini ya. Kita cungkil atau kita lepas baterainya ini. Kita lepasi pelan-pelan saja, kita yakinkan untuk pengunci kuncinya ini, plastik-plastiknya, karena memang pelepasan untuk baterai Xiaomi ini agak-agak susah ya kalaunya dilepas dan akan digunakan kembali baterainya. Jadi harus pelan-pelan saja supaya baterai ini tidak terlalu banyak lengkukan ketika kita lepas baterainya atau kita cungkil baterainya seperti ini. Pelan-pelan saja untuk melepasnya. Setelah baterainya kelepas, kita akan merapikan sedikit untuk bagian-bagian yang ada lengkuk-lengkukannya sedikit. Kita akan meluruskan dan kita rapikan kembali sampai serapi-rapinya ya. Dan kita rapikan juga untuk plastik belakangnya ini, karena kita akan melepas untuk fleksibel LCD-nya juga ya. Jadi harus dilepas terlebih dahulu aja. Nanti kita akan pasang kembali ke baterainya untuk plastik belakangnya tadi. Dan ini kita telah kembalikan untuk plastik belakangnya, kita kembalikan ke baterainya agar rapi kembali. Dan ini adalah soket LCD-nya. Kemudian kita akan melepas LCD-nya. Kita lepas terlebih dahulu, kita cari selahnya menggunakan silet terlebih dahulu. Kemudian saya sisit menggunakan alat penyisit ya. Di sini bisa menggunakan seperti alat penyisit bekas tempered glass atau bawaan LCD seperti ini. Jadi ketika kita membeli LCD ada bawaannya, yaitu bawaan LCD alat penyisit seperti itu, yaitu berbentuk mika yang bisa kita gunakan untuk menyisit LCD-nya, atau bisa menggunakan alat penyisit yang lain yang pasti berbentuk pipi seperti ini. Dan bagian atas ini ada penutup speakernya agar dipasang kembali apabila dia nempel di LCD yang lama. Kita ambil dan kita tempelkan di body frame-nya kembali agar tidak terlupa dan bisa terpasang kembali ke LCD yang baru. Dan kita taruh frame ini ke tempat yang datar, yaitu kita bisa meletakkannya di kaca atau meletakkan di keramik untuk mengukur apakah frame ini mengalami bengkong atau tidak. Apabila mengalami bengkong agar diluruskan terlebih dahulu. Apabila tidak mengalami bengkong, kita akan melanjutkan ke proses selanjutnya. Kita akan mencoba terlebih dahulu memasang LCD yang baru ini. Kita plakkan, kita presisikan ya, kita senterkan juga. Kita yakinkan bahwa LCD ini bisa terpasang dengan plak dan sempurna, tidak ada sesuatu yang mengganjal atau bermasalah di body frame-nya. Kemudian kita akan melanjutkan dengan pembersihan di pinggir-pinggir body frame-nya. Kita bersihkan dari lem dan kotoran yang menempel, bekas-bekas lem yang menempel di pinggir-pinggir body frame-nya sampai sebersih-bersihnya. Dan kita lanjutkan dengan pemberian lem di pinggir-pinggir body frame-nya. Kita kasihkan lem secara menyeluruh, merata dan secukupnya di pinggir-pinggir body frame-nya. Dan kita perhatikan untuk bagian atasnya ini jangan dikasihkan lem terlalu berlebihan atau ditutupi ya untuk bagian sensornya itu, agar tidak tertutup bagian sensornya di atas tadi. Dan kita lanjutkan dengan pemasangan LCD-nya. Kita yakinkan fleksibelnya masuk secara sempurna, baik LCD-nya, fleksibel LCD maupun fleksibel papan bawahnya telah masuk ya secara sempurna. Kemudian kita rapatkan LCD-nya. Kita rapatkan mulai bawah terlebih dahulu, kita plakkan, kita presisikan, kita senterkan, kemudian kita urut-urut ke atas sampai LCD itu bisa terpasang dengan plak dan sempurna semuanya. Kemudian kita urut-urut, kita senterkan antara kanan kiri, atas bawah, jangan sampai condong kanan atau kiri, atas atau bawah. Dan kita kasihkan alat penahan sementara. Di sini saya menggunakan karet, bisa juga menggunakan isolasi, bisa juga menggunakan alat penahan LCD atau menggunakan alat apapun, yang pasti penahan ini digunakan untuk menahan sementara LCD sampai LCD itu kuat dan kering. Tidak untuk mempressing LCD-nya ya, hanya digunakan untuk menahan LCD ini sampai LCD ini kuat dan kering.
Dan kita akan menunggu kurang lebih sekitar setengah jam sampai 1 jam sampai dirasa kuat dan kering untuk lemnya ini. Setelah dirasa kuat dan kering, kita akan melepasi semua karet-karetnya. Kita lepasi semua karet-karetnya satu persatu. Kemudian kita akan melanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu kita akan membersihkan LCD-nya dari bekas lem dan kotoran yang menempel di pinggir-pinggir LCD-nya. Kita akan membersihkan semua bekas-bekas lem dan kotoran ini sampai sebersih-bersihnya ala kadarnya. Dan kita akan melanjutkan untuk pemasangan kembali untuk soket bawahnya ini. Kita pasang soketnya secara plug dan sempurna. Untuk soket bagian LCD-nya juga kita pasang juga. Dan kita akan merapikan fleksibel ini. Kita rapikan, kita paskan ya. Kemudian kita pasang kembali untuk baterainya yang telah kita rapikan sebelumnya tadi. Dan kita pasang untuk soket baterainya juga. Dan kita akan menyalakan dulu handphonenya. Kita yakinkan handphone itu masih menyala seperti apa yang kita harapkan. Dan kita akan melanjutkan dengan pemasangan perlengkapan yang lainnya. Ini adalah penutup papan bawahnya, kita pasang terlebih dahulu juga. Kita kembalikan semua baut-bautnya juga satu persatu. Dan kita pasang untuk soket fingerprintnya. Kita pasang terlebih dahulu untuk soket fingerprintnya, kemudian diikuti oleh penutup mesinnya. Kita pasang, kita kembalikan penutup mesinnya, dan diikuti oleh pemasangan baut-bautnya kembali. Kita pasang semua baut-bautnya itu satu persatu juga. Dan kita lanjutkan dengan pemasangan tutup belakang atau back covernya. Kita pasang kembali untuk tutup belakangnya. Kita yakinkan terpasang dengan plug dan sempurna untuk belakangnya. Dan kita kembalikan juga, ini adalah SIM tray-nya. Dan kita akan coba kembali fungsi LCD dan touchscreen-nya. Kita yakinkan fungsi LCD dan touchscreen-nya berjalan dengan normal. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.